Izin bertanya Ustadz, sebelumnya saya mau bilang makasih dulu. Selama 5 bulan ini saya lagi belajar hijrah, semuanya berkat Ustadz Hanan Ataki. Dan boleh. Saya keinget kata Ustadz bahwa semua ujian atau semua kesedihan itu gak ada yang gratis. Allah pasti kasih gantinya. Jadi baru-baru ini itu saya punya teman dekat. Terus dia minta saran sama dia tentang hubungan dia gitu. Pas saya kasih saran, ya ini kan berdasarkan teman aja. Terus dia sampeinnya gak 100% ke orang lain, yang mengakibatkan jadinya fitnah. Tapi sebenarnya kalau kita bilang benar itu relatif. Bisa jadi yang menurut kita benar belum tentu menurut orang lain benar, dan sebaliknya. Nah, saya coba untuk mengamalkan apa yang selalu Ustadz Hanan Ataki bilang, bahwa kita coba husnuzon sama Allah, bahwasanya ketika kita kehilangan teman dekat saya itu, mungkin ada hal yang tidak baik di balik itu semua dari teman saya itu, atau suatu saat nanti akan Allah gantikan yang lebih baik. Tapi sakit Ustadz, hati saya kayak, karena dia teman dekat saya, kok tega gitu ngomong kayak gitu. Cuman saya tidak berusaha untuk memvalidasi sama siapapun, walaupun saya memiliki bukti-bukti bahwa omongannya tidak benar. Saya coba untuk ya udah saya pendam sendiri aja. Saya nggak butuh validasi dari manusia karena Allah tahu yang sebenarnya kayak apa. Cuman ada satu momen sahabat dekat saya itu tuh kabar itu tuh nyampe ke sahabat saya. Terus sahabat saya nanya, saya kan udah janji sebenarnya sama diri saya, udahlah saya bakalan pendam ini sendiri aja. Tapi ketika sahabat saya tanya, akhirnya saya ceritain semuanya. Saya tunjukin juga bukti-buktinya, kebenaran yang saya simpan sendiri. Akhirnya saya sebutin ke teman saya itu, ke sahabat saya. Saya mau tanya Ustadz, apa itu termasuk ghibah? Dan apakah itu merusak amalan-amalan ibadah yang sudah saya lakukan? Terima kasih Ustadz. Ketika kita ingin memperbaiki sebuah fitnah, cara yang pertama adalah tabayyun namanya. Allah sendiri menyuruh kita untuk fatabayyanu, bertabayyunlah. Apa itu tabayyun? Menjelaskan tentang duduk masalah, menjelaskan tentang kronologis peristiwa, menjelaskan tentang akar masalah. Itu namanya menjelaskan, bukan sedang membicarakan keburukan orang, menjelaskan. Nah, kalau kita benar-benar dalam rangka menjelaskan, berusaha sebisa mungkin tidak keluar dari kebutuhan penjelasan itu, nggak kemana-mana, jadi kayak malah nyepet keburukan dia, aib dia, segala macam, nggak kesana, cuman benar-benar menjelaskan peristiwanya aja, maka berarti kita sedang tidak menggibah, kita sedang bertabayun. Misalnya dia gini deh, ada pembantu asisten rumah tangga yang dipecat dari rumah, udah gitu dia di luar drama, manipulatif, playing victim. Aku udah kerja di sini sekian tahun, aku dipecat, gak dikasih gaji dan seterusnya. Jadilah kita kayak jadi korban fitnah gitu kan ya. Nah akhirnya orang yang mempertanyakannya kepada kita, kita jelaskan kenapa kita memecat dia. Ya udah kita bilang aja, misalnya dia pernah melakukan kesalahan fatal, misalnya kayak ngambil uang, atau dia bohong, atau dia berkhianat, atau dia membuka aib rumah tangga kita kepada tetangga, kepada orang lain. Jadilah jadi gak nyaman misalnya. Cukup segitu aja, gak usah dibahas keluarganya beginilah, orangnya begitulah, yang gak ada hubungannya dengan alasan pemecatan, gak usah dibahas. Nah kalau itu yang kita lakukan, berarti kita sedang bertabayun, bukan sedang menggibah. Tapi kalau kita kepancing membahas lebih dari itu, hanya untuk kayak memuaskan hasrat kita, biar lebih satisfying gitu ya, maka itu masuknya ke kategori gibah. Itu tabayun namanya. Yang kedua, bagaimana cara kita menghadapi fitnah? Ini lebih ekstrim dan kadang kita nggak mampu melakukannya. Tapi kalau kita mampu, keren banget. Cara yang kedua adalah dengan diam. Walaupun ini paling berat ya, makanya saya bilang agak ekstrim. Kita cukup jelaskan sekali. Udah gitu kalau misalnya diulang lagi hal-hal yang sama masih rame dibahas, kita diam aja. Tetap ada tabayunnya, cuman nggak lama gitu. Udah diamin aja, diamin. Siapa yang pernah melakukan itu? Sayyidah Maryam dan Sayyidah Aisyah. Dua-duanya pernah difitnah, dua-duanya menyikapinya dengan diam. Akhirnya Allah yang membela keduanya dengan
cara yang sangat istimewa. Yang satu dibela dengan anaknya bayi bisa ngomong, membela ibunya. Yang satu lagi turun ayat Al-Quran 1 halaman penuh menyatakan kalau Aisyah itu tidak melakukan dosa selingkuh, dia itu bersih, dia itu perempuan soleha. Allah bela dengan Al-Quran karena Sayyidah Aisyah diam. Saya ketika misalnya diomongin orang, difitnah orang, diedit kontennya suka-suka orang, terus jadi viral, jadi rame, saya nggak mau tuh meladeni keviralan itu dengan konten-konten bantahan, klarifikasi, panjang lebar. Enggak, kalau harus dibantah sekali doang, sisanya saya diam aja. Gimana pun telinga kita ini panas, diam aja. Gimana pun kita rasanya tuh kayak sebel banget, diam aja. Tiba-tiba nanti Allah punya cara untuk membela kita. Mungkin followers yang soleh-soleha, yang baik-baik, akhirnya mereka yang belain. Padahal saya nggak pernah ngadu ke mereka. Akhirnya teman-teman ustadz yang ngebelain, nggak gitu peristiwanya, nggak gitu kasusnya, nggak gitu maksud dari kata-katanya dan seterusnya. Akhirnya clear. Atau tiba-tiba berganti dengan isu yang lain, yang ini hilang dengan sendirinya. Ada aja. Tapi cara yang kedua ini emang lebih harus sabar sih. Itu cara kita menghadapi fitnah. Semoga Mbak Julia melakukan dua-duanya. Yang pertama adalah tabayun, sewajar mungkin, seproporsional mungkin, sisanya diam. Kalau ada masalah adukan kepada Allah, biar Allah yang membela Mbak Julia dengan cara-cara Allah.